Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Kali ini kita berbicara tentang seorang pastor, atau kalau di Katolik itu namanya pastor ya. Kalau di Protestan itu namanya pendeta. Jadi sebenarnya pastor dan pendeta ini adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kecerdasan ya. Namun kalau yang di Islam itu kan kecerdasannya digunakan untuk ya memang di agama yang benar gitu kan. Karena kita meyakini Islam itu adalah agama yang benar, bukan paling benar, seperti itu. Nah, kalau pastor dan pendeta itu yaitu di agamanya mereka masing-masing. Di Indonesia itu ada yang namanya Ustadz Kainama, kemudian siapa lagi pendeta yang masuk Islam itu ada Ustadz Yahya Waloni, ya kan? Terus banyak lagi yang dulunya itu pendeta, kemudian mereka itu atau beliau-beliau itu adalah berpikir tentang konsep Tuhan atau ketuhanan dan akhirnya bersyahadat untuk memeluk Islam. Nah, kali ini ada seorang pendeta yang sudah mengabdi selama 45 tahun. Kalau 45 tahun itu kan lebih dari setengah hidupnya ya mungkin ya. Karena kan kalau rata-rata umur yang ada di dunia ini sekarang itu ya antara sekitar 60 sampai 70. Jadi kalau 45 tahun berarti hampir setengah hidupnya itu diabdikan atau mengabdi untuk gereja. Dan dia adalah seorang pastor tadinya. Kemudian dia memeluk Islam. Siapa itu atau siapa dia? Langsung saja kita masuk ke kisahnya. Kisah seorang pastor dari Australia yang sudah mengabdi selama 45 tahun di gereja yang memutuskan untuk Islam. Media sosial belum lama ini dihebohkan oleh sebuah kisah yang penuh inspirasi yang datang dari seorang pastor alias pendeta dari negara Australia yang begitu disegani di salah satu gereja. Namanya adalah Gold David. Seorang pendeta yang kini berusia 45 tahun memutuskan untuk memilih memeluk agama Islam. Terlihat sosok pria yang diketahui bernama Gold David disertai keterangan foto yang mengungkapkan bahwa dirinya baru saja mengalami perubahan besar di dalam hidupnya, terutama dalam spiritualnya. Gold David yang diketahui telah mengabdi sebagai seorang pastor atau pendeta gereja selama 45 tahun lamanya, kini akhirnya memutuskan untuk berpindah keyakinan, yaitu memeluk agama Islam. Bahkan yang bikin terharunya lagi, nama pendeta asal Australia itu berubah menjadi Abdul Rahman usai menjadi seorang mualaf. Setelah mengabdi selama 45 tahun di gereja sebagai pendeta Australia yang sangat dihormati, David telah mengumumkan masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Abdul Rahman. Keputusan David yang memilih untuk memeluk Islam rupanya berhasil menjadi perbincangan hangat, bahkan mendekati panas di masyarakat maupun di media sosial. Bahkan hingga para pemuka agama dan masyarakat yang ada di Australia turut memberikan tanggapannya terkait keputusan sang pastor tersebut yang memilih hijrah menjadi seorang Muslim. Beberapa memberikan dukungan dan menghormati kebebasan beragama, sementara yang lain masih terkejut dan ingin memahami lebih lanjut tentang keputusan yang diambil oleh Gold David. David yang sekarang dikenal sebagai Abdul Rahman telah menegaskan bahwa pilihannya ini tidak bermaksud untuk menyingkirkan nilai-nilai yang dianut selama ini. Tetapi ia menekankan lebih kepada pencarian makna hidup yang lebih mendalam. Keseriusan Abdul Rahman saat ini sebagai seorang Muslim juga ditunjukkan dari diubahnya foto serta nama profil miliknya di laman Facebook pribadinya. Semenjak memeluk Islam, beliau mengganti nama profilnya menjadi Dev Abdurrahman Gold. Dalam laman Facebook pribadi yang sebelumnya,
bernama Gold David. Di dalam foto sampul yang digunakan terlihat sebuah ilustrasi Masjid Agung Sheikh Zayed di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dalam tulisannya di Facebook, David atau Abdurrahman mengatakan, seumur hidup mencari kedamaian Tuhan dan Al-Quran telah menunjukkan kepada saya bahwa kedamaian serta kebenaran ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah wawancara eksklusif di The Dean Show yang tayang pada bulan Januari tahun 2024, David menceritakan usai menerima hadiah itu, ia hanya menyimpannya selama bertahun-tahun. David mengatakan, selama bertahun-tahun saya menyimpan Al-Quran di rak buku saya, hampir tidak menyentuhnya. Tapi kali ini saya kembali ke hotel dan berlutut memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kebenaran mutlak kepada saya. Apakah Islam benar atau tidak? Apakah Kristen benar atau salah? Apakah Kristen Ortodoks benar atau salah? Saya berdoa beberapa saat sambil berlutut. Saya menyadari secara intuitif, intelektual dan emosional, serta spiritual bahwa ini adalah firman Tuhan yang sebenarnya. Tambah David. Keyakinan itulah yang membuatnya menjadi mu'alaf dan berganti nama menjadi Abdurrahman. Ia bahkan menjalani umroh pertamanya pada bulan Ramadan di tahun 2024 kemarin. Sesaat setelah itu, David duduk dan mulai membaca Al-Quran. Ia pun mempelajarinya hingga akhirnya menemukan satu makna penting. David menjelaskan, ia tidak bisa mengabaikan Al-Quran sebagaimana ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Tuhan itu Esa, tidak ada sekutu baginya, dan tidak memiliki anak. Ia juga mengatakan harus sholat sebagaimana Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk sholat. Sontak saja kisah mu'alaf yang dialami oleh Gold David ini sukses menyita perhatian warganet di media sosial. Kebanyakan yang masuk Islam, pendeta dan ahli kitab, karena mereka benar-benar mencari ilmu dan mengamalkan kitab mereka, tapi tidak ada kebenaran di kitabnya. Kemudian mereka mempelajari Al-Quran. Tulis komentar salah seorang warganet. Baik sahabat, begitu banyak sekali saudara-saudara kita yang menemukan Islam itu dari kalangan yang bisa dikatakan itu memiliki kemampuan ilmu yang tinggi di dalam agamanya atau agama sebelumnya seperti Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Contohnya Ustazah Dewi Purnamawati, seorang misionaris yang sangat taat dengan agama Katoliknya, Ustadz Kainama, Ustadz Yaya Waloni, Ustadz Insan Mokoginta, kemudian Ustadz Samsul Arifin Nababan, yang itu adalah contoh-contoh yang memang mereka itu menemukan Islam melalui proses berpikir, bukan melalui proses artinya itu doktrinasi. Jadi kalau teman-teman non-muslim yang berkunjung ke channel kami di Wakaf TV kebetulan melihat konten ini, silahkan teman-teman pelajari saja Islam. Kita tidak meminta Anda untuk masuk Islam, tapi pelajari saja dulu Islam. Apa itu Islam? Apa itu Muslim? Nanti setelah ada yang namanya petunjuk, apakah harus masuk Islam atau tidak, itu keputusan ada di tangan Anda semua. Jadi umat Islam itu sama sekali tidak pernah memaksakan atau tidak ada satu dalil pun yang memerintahkan umat Islam itu untuk, baik dari Al-Quran ataupun hadis, untuk memaksa seseorang itu bisa memeluk Islam. Tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Terlebih sekarang ini adalah di bulan Desember, dan ditambah banyaknya musibah yang terjadi di Indonesia. Bulan Natal, bulan Tahun Baru, banyak bencana di Indonesia. Ini kesempatan para misionaris itu untuk bisa mempengaruhi umat Islam yang ada di Indonesia ataupun dimanapun
untuk selangkah demi selangkah mengikuti ajaran-ajaran mereka. Kalau teman-teman ingin tahu cara-caranya seperti apa para misionaris itu bekerja, tonton podcast saya dengan Ustazah Dewi Purnamawati yang sudah ada di channel kami di Wakaf TV. Di situ beliau memaparkan bagaimana cara-caranya, termasuk pemakaian topi santa di mal-mal melalui SPB atau SPG. Kemudian terkait dengan nyanyi-nyanyian atau instrumen-instrumen yang disetel di mall dan sebagainya, itu adalah cara-cara mereka. Jadi apalagi di tempat-tempat bencana, di Garut, Cianjur, di Sukabumi yang kemarin barusan terjadi, di Cianjur, itu tuh sangat-sangat rentan sekali misionaris itu melancarkan aksinya. Jadi buat teman-teman yang ada di daerah dekat bencana yang kebetulan nonton video ini, segera lakukan pengantisipasian, segera lakukan yang namanya kehati-hatian. Jangan sampai kelengahan, keletihan dari saudara-saudara kita yang terkena musibah itu dimanfaatkan oleh para misionaris melancarkan aksinya. Ini bukan tentang provokasi atau apapun, tetapi ini adalah informasi yang sudah pernah terjadi yang dipaparkan oleh seorang mantan misionaris melalui akun kami, yaitu di Wakaf TV bersama Ustazah Dewi Purnamawati. Jadi buat teman-teman harus hati-hati di bulan Desember, jangan sampai kita masuk ke dalam perangkap mereka. Jika memang konten ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, tinggalkan komentar yang bagus, komentar yang membangun, komentar kritik juga boleh. Kalau teman-teman belum subscribe channel ini, silakan subscribe agar kami semakin bersemangat untuk memberikan konten-konten yang informatif dan edukatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman, ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sigdan Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka posisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada
pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mualaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman, ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.